channel YouTube Aceh Explorer. Subscribe, komen, like, dan share Aceh Explore. Sebelum tanyo kali kita bicarakan tentang para ulama dalam memerangi syaitan dan mengalahkan syaitan, nyo nal heboh perkara yang perle tak tepu dan terlaksanakan. Salah satu dari yang kali kita bicarakan di liket bahawa untuk kita lawan syaitan perle tak tepu dan tak pelajari cara-cara dan strategi syaitan didaya dan digoda manusia. Maka Jino tanya tak lanjutkan pembicaraan yang berbicara tentang untuk terdepa bentuk dan strategi syaitan dalam menggoda manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Fa in qulta fa kaifa ta'lamu makaidahu wa kaifa tariqu ila ma'rifati zalik. Maka jika engkau kata, maka bagaimana engkau tahu segala tipuan syaitan dan bagaimana jalan untuk tahu demikian tipuan. Pakiban tertepa bahawa syaitan sedang menipu, sedang menggoda, sedang hadir melakukan godaan-godaan. Karena secara kasat mata tanya hana pernah ditakalan syaitan. Di saat panca indera yang limang han mampu mendeteksi syaitan dan pergerakan syaitan, ngenpe tertepa dan terdeteksi pergerakan syaitan di dalam menggoda hati manusia. Fa'lam annalahu wasawisa hiya bimanzilati sihamil lati yarmiha wa dhalika innama yatabayyanu laka bima'rifatil khawatiri wa aqsamiha. Maka ketahui olehmu bahawa sungguh bagi syaitan itu ada wiswas, yang dia wiswas itu dalam manzilah peluru atau anak panah alati yang melempar ia akannya anak panah. Ponilai berada boleh katanya bahawa syaitan jina punya senjata yang gepenan dengan wiswas. Wehweh kena katanya orang Aceh. Wiswasnya adalah nama bagi senjata syaitan. Yang wiswasnya ini semacam anak peluru atau anak panah yang ditembak hati manusia. Jadi semacam nak energi yang diberi Allah bagi yang bisa menyentuh dan mempengaruhi pergerakan hati manusia. Memangnya tak nak pegang oleh Allah bah syaitan. Itu cobaan bagi kita manusia. Yang ke alat untuk menggiring dan membisik dalam hati manusia sehingga bergerak hati dengan bermacam bisikan. Wazalika innama yatabayyanu laka bima'rifatil khawatiri wa aqsamiha. Dan demikian wiswas hanya saja jelas bagimu dengan mengenal segala khawatir dan segala pembahagian khawatir. Untuk tertepa wihwuh syaitan, untuk tertepa bahawa syaitan sedang membisiki hati, yang langkah pertama harus jelas ilai danyo tertepa tentang segala macam goresan-goresan hati dan pembahagian-pembahagian goresan hati. Karena terdepa danyo manusia, hati selalu bergerak dengan segala macam bisikan yang hana pernah berhenti. Dari semua bisikan yang dalam hatinya sebenarnya hana saban mandum, walaupun serupa tetapi tidak sama. Sehingga segala khawatir yang terjadi di dalam hati yang harus tatoh bedakan dan harus tatoh kelompokkan dalam kelompok di masing-masing. Karena hatinya adalah sasaran bisikan syaitan, sasaran bisikan nafsu, sasaran bisikan malaikat. Artinya pergerakan hati yang menggerakkannya hatinya adakala dipengaruhi pergerakan dia oleh syaitan, adakala dipengaruhi oleh malaikat, adakala dipengaruhi oleh nafsu, atau langsung dari Allah tanpa sentuhan-sentuhan syaitan, nafsu atau malaikat. Makanya nilai pun harus terdepa. Cara depa akan dijelaskan secara singkat dalam kitabnya ke depan. Yang hal yang pertama untuk jalan terdepa tipuan syaitan. Wasani, dan yang kedua
anna lahu hiyalan hiya bimanzilati syabakati allati tansibuha. Dan yang kedua, bahawa sungguh bagi syaitan itu punya beberapa strategi, yang dianya strategi dalam umpama jaring allati yang memasang ia akannya jaring. Hal yang kedua bertepa bahawa syaitannya di dalam menggoda manusia punya strategi. Strateginya ibarat jaring yang menjadi jebakan-jebakan untuk menjebak manusia. Lagi jaring untuk jebak binatang, untuk diparuh, untuk rut dalam jaring. Jadi strategi syaitannya semacam jaring dan jeratan yang dipasang di syaitan sehingga terjebak di nataran ni. Yang taran-tarannya juga harus tertepa. Wa dzalika yatabayyanu laka bi ma'rifatil makaidi wa awsafiha wa majariha. Dan demikian strategi jelas bagimu dengan mengenal segala bentuk tipuan dan segala sifat tipuan dan segala tempat berjalannya tipuan. Baru tatu strategi syaitan apabila taturi tipuan-tipuan syaitan dan profil-profil, artinya ciri khas-ciri khas tipuan dan jalan tembus dan jalan tempat dijalani, artinya perjalanan tipuannya, arah dan perjalanan tipuannya. Walaqad zakara ulama'una radhiyallahu anhum abwaban fil khawatir. Dan sungguh menyebut oleh ulama kita radhiyallahu anhum akan beberapa bab dalam hal khawatir. Jadi ulama-ulama katanya kagak bahas dalam padi-padi bab yang berkaitan dengan khawatir, itu goresan-goresan hati. Waqad sannafna kitaban sammainahu talbisa iblis. Dan sungguh kami karang akan satu kitab yang kami namai akan kitab Talbis Iblis. Jadi Imam Ghazali sendiri karang kitab dengan nama kitabnya Talbis Iblis, yang hinan gebicarakan pakiban strategi setan di dalam menggoda manusia. Wa kitabuna hadza la yahtamilu al-iktar. Dan kitab kita ini tidak menanggung akan memperbanyak. Jadi dalam kitab Minhajul Abidinnya hana cocok untuk dibahaskan terlalu banyak yang berkaitan dengan strategi iblis dan bentuk tipu daya iblis. Karenanya kitab ringkas. Perlu kita bicarakan lebih luas, tetapi lebih luas, maka harus kita buka kitab-kitab yang lain dan kita kaji kitab-kitab yang lain. Nyo pegah sekedar minimal yang sesuai dengan kitab kecil, itu kitab ringkas dan kitab rayut had. Lakinna nazkuru laka insyaallah taala min kulli wahidin minha aslan kafiat. Tetapi kami sebut bagimu jika berkehendak oleh Allah Taala daripada tiap-tiap satu daripadanya segala bentuk strategi syaitan akan pokok yang memadai idza tasamta bihi, apabila engkau berpegang dengannya. Tetapi yang dibicarakan ini adalah pokok-pokok tetapi memadai apabila betul-betul itu yang berpegang teguh, tak amalkan, tak implementasi di dalam kenyataan. Walaupun panak ke perahino, tetapi ka memadai walaupun minimal. Kaji kepegangan dan insya-Allah apabila bibit dah berpegangannya dan bisa tak perang dan tak lawan setannya. Yang inti untuk tak tepu bahawa setan sedang menggoda, bertepu pertama bahawa setannya nasabah senjata yang kepenan wehwe, sebuah energi yang dibeli Allah yang bisa menggerakkan hati manusia, membangun bermacam bisikan dan gambaran-gambaran di dalam hati. Yang kedua, syaitannya punya strategi yang semacam jaringan, semacam jaring dan jeratan yang dipasang untuk menjebak manusia. Ini yang perlu ditepu. Fa amma aslul khawatiri fa'lam anna Allah Ta'ala wakala biqalbi ibni Adam malakan yad'uhu ilal khairi yuqalu lahu al-mulhim walida'watihi ilham. Maka adapun asal goresan hati, maka ketahui olehmu bahawa sungguh Allah Ta'ala mewakilkan dengan hati anak Adam satu malaikat yang menyeru ia akan anak Adam kepada kebaikan, yang dikatakan baginya malaikat mulhim, dan bagi seruannya dinamakan ilham.
Nyo pegah dasar goresan hati. Dasar goresan hati maka buta tepuli kita nyo telefon Allah nepeduk wakil dalam hati manusia nyo, iaitu tiro malaikat yang selalu malaikatnya gegiring, geseru, gebisikkan dalam hati anak Adam untuk pupuk kebaikan. Yang ke malaikatnya gepenan mulhim, seruan genyan gepenan ilham. Wa sallata fi muqabalatihi syaitanan yad'ul abda ila syarri yuqalu lahu waswasun. Dan menguasai ia Allah pada mukabalahnya mulhim akan tiro syaitan yang menyeru ia akan hamba kepada kejahatan yang dikatakan baginya waswas. Walida'awatihi waswasah, dan dikatakan bagi dakwahnya, seruannya waswasah. Selain dari tiro malaikat yang menyeru kepada kebaikan, juga berarti manusia lebih kekuasaan li Allah untuk lawan malaikatnya, iaitu tiro syaitan yang buat diseru hamba untuk kejahatan, yang nanjih waswas, dakwah kekan waswasah. Fal mulhim la yad'u illa ilal khairi, maka malaikat mulhim tidak pernah menyeru ia akan hamba kecuali kepada kebaikan. Yang malaikat mulhim hanya satu bentuk seruan ganyan, iaitu kepada kebaikan. Selalu gebisikkan, gebayangkan kebaikan-kebaikan dalam hati. Wal waswasu la yad'uhu illa ila syarri fi qawli aktsari ulama'ina. Dan waswas, syaitan waswas hanya pernah menyeru manusia kecuali kepada kejahatan, pada pendapat kebanyakan ulama katanya. Pendapat kebanyakan ulama, syaitan waswasnya yang naik seru dalam hati manusia hanya kepada kejahatan. Ini pendapat sebagian ulama. Waqad hukiya an syekhina rahimahullahu anna syaitana rubbama yad'u ilal khairi wa qasduhu fi dhalika syarra bi ay yad'uhu ilal mafdul liyamna'ahu anil fadil aw yad'uhu ila khairin liyajurrahu ila zambin azimin la yafi khairuhu bidzalika syarri min ujubin aw ghairihi. Dan sungguh dihikayahkan daripada syekhina rahimahullah bahawa sungguh syaitan kadang-kadang menyeru ia kepada kebaikan, padahal kasatnya pada demikian seruan kebaikan akan kejahatan. Iban cara dengan bahawa menyeru ia akan manusia kepada yang kurang supaya menegah ia akannya manusia daripada yang lebih, atau menyeru manusia kepada kebaikan supaya menggiring ia akan manusia kepada dosa yang besar yang tidak bisa menutupi kebaikannya kebaikan, dengan demikian kejahatan daripada ujub atau lainnya. Kadang nanti syaitannya watai bisi kepada kebaikan, padahal tujuan hanya jebakan supaya rehat dalam kejahatan, atau digiring kepada yang kurang supaya baik tempat pubuk yang lebih, digiring kepada hal yang baik untuk dihalangi baik pubuk yang lebih baik. Kita orang nak berniat berbuat yang lebih baik untuk ipulalai baik roh pubuk yang lebih baik, digiring kepada yang baik. Nan kaja je hai kahati tam kepada kejahatan, nyo tak ada pubuk yang sempurna, digiring kepada kurang sempurna. Atau nanti diteru kepada kebaikan, tujuan ini jebak kepada kejahatan yang dosa jauh lebih besar yang ibayar oleh kebaikan. Kejahatannya rek ujub, rek keria, lagi orang gebi lemah kegop yang kebaikan, tapi tujuan ditiak dalam ria, ditiak dalam ujub, atau ditiak dalam tekabur. Jadi untuk menggiring kepada dosa tekabur, ya, lewat kebaikan, ia pupuk kebaikan, padahal untuk giring kepada ketekaburan. Pokoknya halurat syaitannya, padahal ia bebuk syaitan. Bagi orang hana getepu nyan sah syaitan, wate kala nyan kebaikan, gepikir ke kebaikan, padahal atanya atayu oleh syaitan. Tapi hana getepu nyan yu syaitan karena hana mengerti tentang bisikan syaitan. Hangga bedakan teh bisikan syaitan, teh bisikan malaikat. Fahadhani da'yani qaimani ala qalbihi yad'uwanihi. Maka dua ini, itu malaikat dan syaitan, yang menyeru keduanya, yang berdiri keduanya di atas hatinya anak Adam,
yang menyuruh oleh keduanya syaitan dan malaikat akannya anak Adam. Maka malaikat mulhim dan syaitan mendua bagian tukang dakwah dalam hati manusia. Selalu dakwah hati manusia, menyeru kepada seruan masing-masing. Wa huwa yasma'u qalbahu yahissu ayya'lamu bidzalikal ladzi yad'uwanahu ilaihi. Padahal dianya anak Adam itu mendengar ia akan hatinya, lagi yang merasai dengan demikian. Dengan anak Adam selalu dengar bisikannya. Jangan kau bisik le syaitan, kamu bayang ada yang buruk-buruk. Kadang kau bisik le malaikat membayang le terlintas dalam hati ada kebaikan-kebaikan. Jadi silih berganti. Ala ma ruwiya fil akhbar, berdasarkan barang diriwayatkan dalam beberapa khabar. Annahu alaihi salatu wassalam qal, basungguh Nabi alaihi salatu wassalam berkata ya. Puna kali Nabi, idza wulida libni Adam mauludun qaranallahu subhanahu bihi malakan wa qarana syaitanu bihi syaitanan. Puna pegah li Nabi, apabila dilahirkan bagi tiru anak Adam akan seorang anak, mengiringi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengannya anak akan tiru malaikat, dan mengiringi oleh syaitan dengannya anak akan tiru syaitan. Le syaitan itik tiru pasukan ni, Allah nak peduk malaikat, syaitan pi kirim pasukan ni peduk dalam hati anak Adam yang lahir, anak yang lahir. Tiap manusia yang lahir kana wakil lamati tiro malaikat tiro syaitan. Fasyaitanu jathimun ala udhuni qalbi ibni Adam al-aisar. Maka syaitan dia berduduk di atas telinga hati anak Adam yang kiri. Wal malaku jasimun ala udhuni qalbihil aiman. Dan malaikat duduk di atas telinga hatinya yang kanan. Tiro dua bak punyung hati belahwi, itu syaitan. Tiro tu malaikat dua bak punyung hati yang belahunun. Fahuma yad'uwanihi. Maka keduanya syaitan dan malaikat menyeru oleh keduanya akannya anak Adam. Jadi jangan ke tukang pengaruh, saling tarik menarik, saling dakwah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisyaitani lammatun bibni Adam walil mulki lammatun. Bagi syaitan ada peluang dengan Ibnu Adam, dan bagi malaikat juga ada peluang. Naluang. Mandua naluang. Syaitan naluangan ba anak Adam, itu juga duduk dalam hati. Malaikat pinaluangan. Yakni nazlatun bid-dakwah. Artinya tempat untuk dakwah. Lamatunyan gecok daripada kun mereka itu lamma bil makan wa alamma bihi idza nazala bihi. Dia tempat, menempat ia dengan satu tempat, wa alama, dan menempati ia dengannya tempat. Idza nazala bihi, apabila bertempat ia dengannya. Yang nak pegah makna lamatun adalah tempat, naluang, tempat untuk anak Adam dan tempat untuk malaikat lamatin Adam. Le ne peduk syaitan tiro malaikat tiro. Thumma rakaballahu ta'ala fi binyatil insan tabi'atan ma'ilatan ila syahwat wa nailil lazzat kaifa kanat min husnin aw qubhin. Fadzalika huwa an-nafsu sarifatu ila al-afat. Kemudian disusun oleh Allah Ta'ala dalam kejadian manusia akan sebuah tabiat yang cenderung kepada syahwat dan mencapai lazat. Bagaimana ada ia syahwat atau lazat daripada baik atau buruk, maka demikian dianya itu hawa nafsu. Maka bermula demikian itu hawa nafsu yang berpaling kepada bala-bala. Sementara juga Allah datang pegat manusia nebuh sebuah tabiat yang cenderung kepada syahwat, cenderung kepada lazat, kesenangan-kesenangan, buh baik, buh buruk. Pokoknya mita mangat, buh mangat nyangga, buh mangat nyan bro. Mita tenang, buh tenang nyangga, buh tenang nyang bro. Yang adalah tabiat nepegat oleh Allah bak diri manusia. Yang atanya ngeken hawa nafsu. Jadi nebuh nafsu. Yang nafsunya selalu cenderung kepada kebinasaan, kepada keburukan, kepada hal-hal negatif. Fahadhihi thalathatu du'atin. Maka ini 3 penyeru. Kesimpulan lam hati manusia nal heboh tukang dakwah. Dakwah kepada kebaikan saboh, iaitu malaikat. Dakwah kepada hal negatif dan kejahatan 2 boh, iaitu nafsu dan syaitan. Artinya nafsu adalah pendukung bagi syaitan.
malaikat menyo dasar bawaan nafsu kan pendukung malaikat tapi pendukung syaitan. Nya nilai bermufhum dia. Buta depu bahawa yang menggerakkan segala macam bentuk bisikan dan gambaran yang dalam hati manusia nalai pertama malaikat yang selalu gegambarkan dan gebayangkan tentang bermacam kebaikan dan gegiring kepada kebaikan. Yang kedua syaitan, nyo khusus ji bisikan-bisikan yang menggiring kepada kejahatan dan kebinasaan. Yang kelima nafsu yang lebih suka dan cenderung kepada kejahatan-kejahatan yang sesuai dengan tujuan syaitan. Nya nilai yang berdepa lagi kita. Setelahnya berdepa lah. Summa alam ba'da hadhil muqaddimati annal khawatira hiya asarun tahdusu fi qalbil abdi tab'asuhu alal af'ali wat turuki wa tad'uhu ilaiha wa summiyat khawatiran littirabiha min khataratir riyah wa nahwiha wa huduthiha jami'an fi qalbil abdi bil haqiqati minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketahui olehmu sesudah ini mukaddimah. Setelah tertepu bahawa dalam hati manusia nalai penyeru, bertertepu dalam bahawa sungguh goresan-goresan yang adalah sebuah bekasan yang timbul dalam hati katanya manusia yang mendorong dia tu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menyeru kepada meninggalkan atau melakukan. Makna goresan, maksud dengan khawatir adalah bisikan hati yang mendorong kepada melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Yang maksud dengan khawatir, dorongan-dorongan hati yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Yang gekeun khawatir, goresan hati. Kepugekeun khawatir, sumiyat khawatira litirabiha min khataratir riyah. Dinamakan khawatir, goresan hatinya dinamakan khawatir karena bolak-baliknya goresan daripada gecok dari lafaz khataratir riyah wa nahwiha. Gecok daripada kata-kata bolak-balik angin dan seumpamanya. Wa hudusiha, dan datangnya khawatir sekalian dalam hati hamba dengan hakikat. Wa hudutsuha jami'an fi qalbil abdi bil haqiqat minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan datangnya khawatir sekalian pada hati hamba pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hayo bibutat ya hakikat khawatirnya dan begali Allah dalam hati. Tetapi ne mubasyarah ne bisentuhan-sentuhan. Dia goresan yang ne begal dalam hatinya dah hakikat jibu Allah. Cuma kadang-kadang lewat syaitan, kadang-kadang lewat malaikat, kadang-kadang lewat nafsu. Ya hakikatan yang pegangan Allah. Kan berarti lepas dari buat Allah tanya. Jadi kepenan goresan hati dengan nama khawatir karena makna khatarah adalah bolak-balik, mu balik-balik. Bisikannya tiap apa waji. Menjajai bisik menontuk aku dihlam bolak-balik hana yang tetap. Maka kekan khawatir. Lakinnaha arba'atu aqsamin. Tetapi nya khawatir napet boh macam. Khawatir yang nepegat oleh Allah bunuh yang dalam hati nyo bagi pet macam. Sebab makna khawatir bunuh kalau kita bicarakan adalah bekasan yang timbul di dalam hati yang mendorong untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Yang khawatirnya nepegat oleh Allah Ta'ala pada hakikat ji. Cuman dalam bentuk nepegat oleh Allah Ta'ala nyo ji napa boh macam, napa boh model ji khawatirnya. Minha ma yuhdithuhu Allah Ta'ala fil qalbi ibtidaan fayuqalu lahul khatir faqat. Sebahagian daripada macam goresan itu barang yang nepena akannya li Allah Ta'ala dalam arti secara permulaan, maka dikatakan baginya khatir, maka hanyalah munyo atang yang nepegat li Allah Ta'ala, bisikannya yang langsung buat Allah Ta'ala tanpa sentuhan malaikat dan syaitan, nyan geken khatir to goresan to langsung nepegat Allah Ta'ala tanpa nepegat sebab, tanpa lewat asbab. Hana asbab syaitan, hana asbab malaikat, hana sebab nafsu yang geken khatir to. Wa qismun yuhdithuhu muwafiqan li tab'il insan fayuqalu lahu hawa nafsi wa yunsabu ilaiha. Dan sebuah pembahagian nepena li Allah akan khatirnya sepakat bagi tabiat manusia, bisikan hati
yang sesuai dengan tabiat manusia, sesuai dengan nafsu. Antara bisikan dalam hati dengan nafsu yang saling sambut menyambut. Sesuatu yang timuh oleh Allah, tetapi sesuai dengan nafsu, yang gekeun hawa nafsu, dan gebangsakan akan yang khatir kepada nafsu, yang adalah bahagian yang kedua, khatir yang kedua. Maka atranan mandung tanya beda beda nyopo khatir langsung dari Allah atau khatirnya yang timbul dari nafsu yang beda lagi tanya. Untuk pembahagian khatir yang kelih dan yang kepet akan tak sambung pembicaraan ji bab pengajian lanjutan selanjutnya. Untuk kalinya ohno memadadile, semoga Allah Nabi berkat dia tu apa yang kita belajar dan dengar dari ilmu yang kana tulis Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam bishawab.